Oke, very interesting. Kita tunggu 30 detik lagi mungkin. Ini baru separuh nih yang jawab. Oke. Sambil nunggu yang lain juga biar masuk ya, Dok. Oke, kita launching pollingnya udah lebih dari 50%. Semoga jadi bisa merepresentasikan ya, Dok. Nah, ini hasil pollingnya. Hasil pollingnya rata-rata dokter mengerjakan 2-4 unit crown dalam 1 bulan. Artinya pasti ada pasien yang datang untuk melakukan pekerjaan crown ya, Dok ya. Oke, kita keluar. Kita lanjut ya, Dok, yang nomor 2, pertanyaan yang kedua. Bahan protesa apa sih yang dokter sering pakai? Pertama, metal gold PLM, yang kedua zirconia porselen, yang ketiga porcelain fused to zirconia, atau yang terakhir porcelain full atau hybrid ceramik. Mana yang paling dokter pakai? Yang biasa dokter keluar nggak, Dok, nih? Jadi, nah ini pertanyaannya yang kedua. Bahan apa yang paling sering dokter gunakan dalam membuat crown? Apa nih, Dok, bahan yang dokter sering pakai untuk membuat crown? Ada PFM, metal crown, gold, atau zirconia, porcelain fused to zirconia, ceramik, composite hybrid, atau lithium disilicate semacam GC, LiSi, Initial, atau kalau produk pasaran yang ada namanya IMAX. Thank you, Dr. David, Dr. Ernawati. Jawabannya, iya sih, kita sering ngerjain PFM. Tapi kadang-kadang ada juga nih yang pengen dibikinkan dari lithium disilicate misalnya. Iya sih, kita sering ngerjain porcelain fused to zirconia. Tapi saya juga kadang-kadang kalau pasiennya yang pengennya yang ekonomis dibuatkan PFM saja gitu ya, Dok ya. Oke, ini lebih dari 50%, jadi bisa di-share kali ya, Dok. Oke. Nah, ini dia, Dok. Bahan yang paling sering dokter gunakan ternyata masih berkutat pada PFM, metal crown, atau gold. Mungkin bukan gold ya, Dok, atau metal crown full sepertinya udah nggak ada yang kerjain metal crown ya. Mungkin maksudnya adalah PFM kali ya, Dok, yang dikerjakan. Ya, ini berimbang nih antara PFM dan zirconia. Keduanya memiliki kekuatan yang tinggi dan zirconia memang kita tahu lebih estetis dibandingkan PFM. However, kita juga tidak bisa menghindari bahwa PFM itu lebih ekonomis ya, Dok ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, apa sih yang menjadi pertimbangan dokter dalam memilih bahan sementasi? Apakah satu kuat, dua estetis, awet, ekonomis, dan tidak ribet? Nanti kita polling lagi ya, Dok, supaya kita tahu mana sih preferensi dokter. Oke. Masuk ke polling ketiga. Tunggu sebentar. Apa pertimbangan utama dokter dalam memilih bahan sementasi? Yang pertama kuat, dua awet, estetis, dan tidak ribet. Silakan dijawab.
Oke. Wow, this is very interesting ya dok nih. Nanti dokter mungkin akan amazed dengan jawabannya. Udah lebih dari 50% jawab, tapi mungkin masih ada yang pengen lihat lagi. Wow, ini menurut pendapat saya hasilnya akan menentukan sementasi apa sih yang paling cocok untuk dokter ya. Oke, I think this is all. Kita launch ya dok hasil pollingnya. Oke, ini dia. Ternyata hampir semua dokter setuju bahwa bahan sementasi harus kuat. Oke. Harus kuat, awet, estetis. Estetis ternyata tidak begitu penting untuk ada korelasinya mungkin ya dok, karena kayak bahan yang dipilihkan tadi PFM dan zirconia, yang artinya dia mungkin tidak menembus cahaya atau menembus semen, jadi mungkin estetikanya tidak begitu minor dibandingkan yang paling utama kekuatannya. Oke, very interesting. Saya akan kembali lagi ke ini tadi yang pertama, yang mungkin tadi ketinggalan. Polling pertama tadi kita buat berapa jumlah crown yang dokter buat dalam 1 bulan. Mostly dokter bikin 2-4 unit ya dok. Artinya bisa 1-2 crown atau 1 bridge. Hampir semua dokter melakukan pembuatan crown. Pekerjaan crown itu adalah hal yang biasa gitu ya dok ya, sehari-hari makanan banget setiap hari. Terus tadi yang kedua kita juga punya polling tentang bahan apa yang paling sering dokter gunakan dalam membuat crown. Tidak kaget karena most of dokter ternyata masih yang utama PFM dan zirconia ya dok. Dan mungkin itu yang paling sesuai di masyarakat kita saat ini. Yang ketiga tadi kita bikin polling tentang pertimbangan utama dokter dalam memilih bahan sementasi. Mostly dokter pilih yang penting kuat. Nomor 2 awet, tidak ribet, baru terakhir estetis. Mungkin ini tidak bisa menggambarkan semua yang dokter pengenin, tapi ini yang ada di grup kita hari ini ya dok. Kita lanjut. Ini kenapa? Oke, kita lanjut ya dok. Setelah kita punya polling, kita akan mulai bahas kenapa kita akan bahas sementasi. Yang pertama, ngobrol dulu ya dok, sementasi kita punya 2 tipe sementasi. Sementasi yang berbahan resin semen dan berbahan glasionomer semen. Kita akan kupas tuntas ini, jadi kalau bisa dokter hari ini bentar ya dok, ini saya harus hapus nih ada coretan. Ada 2 tipe sementasi, yaitu resin semen dan glasionomer semen. Hari ini kita akan kupas tuntas ini, dokter harus tahu semuanya. Pulang dari lihat Zoom ini, dokter bisa menentukan bahan sementasi apa yang paling cocok buat dokter. Dokter sendiri yang pilih. Pertama, resin semen. Seperti namanya resin semen, sementasi ini berlaku seperti kita kalau nambal restorasi komposit ya dok, berbahan semen. Bedanya adalah kalau resin semen biasanya dual cure, jadi dia di curing dengan menggunakan light cure, dan yang kedua secara kimiawi. Ini sangat berhubungan dengan sifat-sifat resin semen yang saat ini kita tahu ya dok, jadi dia ada kemungkinan tertarik, shrinkage, menyebabkan ngilu pada dendeng yang terbuka dan sebagainya. Nah, resin semen itu juga kurang lebih sama sifatnya dengan komposit semen. Biasanya disebut dengan bonded semen. Bonded semen itu artinya kekuatan ikatannya itu sangat diandalkan. Dia diandalkan dalam hal kekuatan. Ada 2 tipe resin semen dok. Nah, yang harus kita pahami. Yang pertama adalah adhesive semen. Yang kedua, self-adhesive semen. Seperti dengan namanya, adhesive semen itu seperti kita melakukan
tambalan komposit, kita harus menggunakan bonding dulu. Kita berikan adhesif, kita berikan bonding, baru kita pasang sementasinya. Nah, seperti juga namanya self-adhesive semen, artinya dia bisa melekat sendiri semennya, jadi tanpa menggunakan tahapan bonding. Itu dari tipe resin semen. Glasionomer itu juga seperti namanya, dia disebut sebagai bahan sementasi berdasar glasionomer. Entah itu konvensional glasionomer maupun rosin modified glasionomer. Disebut juga dengan water acid base semen. Jadi sementasi yang berdasarkan asam basa. Kan kalau kita tahu ya dok, sifat glasionomer asam basa, berarti dokter harus melakukan pengadukan yang tepat. Seperti juga glasionomer, dia memiliki sifat yang biocompatible, dia lebih moisture tolerant, dia mengeluarkan fluoride. Seperti namanya, resin sementasi ini dibagi dua sesuai dengan bahan apa yang mendasarinya. Nah, apa sih advantage dan disadvantage-nya atau manfaat dan kekurangannya? Resin semen ini punya banyak manfaat ya dok. Yang pertama dia jelas kuat, kemudian dia lebih estetis. Yang ketiga yang tidak bisa ditemukan di glasionomer adalah resin semen dapat digunakan pada protesa yang non-retentif. Artinya dia hanya mengandalkan kekuatan dari sementasinya. Kekurangannya apa? Tentu ada kekurangan dari masing-masing bahan. Kekurangannya adalah jika kita menggunakan resin semen, dia teknik insensitif. Artinya dia harus terbebas dari kontaminasi saliva, kita harus area yang mau disementasi harus benar-benar kering untuk menghasilkan sementasi yang awet gitu ya dok. Kemudian kita paham bahwa resin semen tidak memiliki kemampuan melepaskan fluor sehingga tidak dapat mendukung terjadinya remineralisasi. Jadi kekurangannya itu kalau kita mau pakai resin semen. Lalu ada juga nih glasionomer, dia punya kelebihan over resin semen yang tidak dimiliki resin semen, yaitu dia pertama mudah dikerjakan, yang kedua teknik insensitif, artinya sedikit kontaminasi saliva bukan masalah yang besar bagi sementasi dengan glasionomer. Yang terakhir tentu saja yang tidak dimiliki oleh resin semen yaitu glasionomer semen dapat promote remineralisasi dan mengatasi nyeri, terutama pada pasien-pasien yang ketika memiliki masalah gigi sensitif, di mana ketika dentinya terbuka saat reparasi, dia sangat ngilu, tentu pilihannya yang paling tepat bagi kita sebagai dokter gigi adalah memilih bahan yang biokompatibel, yaitu yang glasionomer. Itu yang tidak dimiliki oleh resin semen. Kekurangannya apa? Sorry. Kekurangannya adalah glasionomer semen ini hanya terbatas pada protesa yang retentif. Nanti kita akan bahas tipe-tipe protesanya. Dan hanya dapat digunakan pada beberapa tipe protes substrat ya dok, substrat restorasinya yaitu metal dan zirkonia. Dokter bisa hentikan saya kapan aja kalau dokter merasa penjelasan saya terlalu cepat. Oke, kita akan ngobrolin satu persatu tentang resin semen. Ini panduan dari GC Europe, kita bisa pakai. Yang pertama adalah kita pakai resin semen itu kapan? Pertama, jika isolation is possible. Jadi kalau dokter bisa memberikan isolasi yang tepat, yang kering, silakan gunakan resin semen. Gunakan select self-adhesive or adhesive resin semen when dry working field can be assured. Jadi kalau kita bisa memastikan area pekerjaan kita itu kering, boleh pakai resin semen. Yang kedua, preparation is not retentive. Is not retentive itu nih ada penjelasannya lagi nih. Select adhesive resin semen when preparation is not retentive. Pakailah adhesive resin semen. Jadi yang paling tinggi kekuatannya untuk bonded semen itu adalah adhesive resin semen. Dokter juga bisa pakai self adhesive tapi hanya moderate retentive preparation. Jadi tidak begitu punya retensi masian gitu ya dok ya, masih area yang disementasi itu banyak. Nggak cuma mengandalkan bonded resin semennya. Terus yang ketiga, high aesthetic needed. Kalau memang pasiennya membutuhkan estetika yang sangat tinggi, pilihlah self-adhesive atau adhesive resin semen. Yang keempat adalah ketika kita membutuhkan extra adhesion. Ketika kita butuh perlekatan yang ekstra, dokter boleh pakai resin semen. Terutama pada substrat seperti hybrid ceramic, Cerasmart, lithium disilicate, atau bahan-bahan yang noble lainnya, yang bagus, yang very highly aesthetic gitu ya dok ya. Dokter silakan pakai resin semen. Kapan dokter memilih penggunaan GIC dan RMGIC atau bahan semen berbahan dasar glasionomer?
ketika dokter punya retentive preparation, misalnya pada kasus full crown atau pada kasus ini ya dok yang bridge yang dokter punya retensi yang besar gitu ya dok ya. Kemudian gunakan apabila dokter tidak memiliki isolasi yang memadai. Pada kasus yang dokter tidak bisa melakukan isolasi memadai, pakailah JIC dan RNJIC. Kemudian yang ketiga, moderate estetik diperlukan. Jadi kalau estetikanya sedang diperlukan, misalnya pada kasus-kasus gigi belakang nih, dokter nggak perlu-perlu amat nih yang sangat estetik, dokter bisa pakai JIC dan RNJIC. Dan pasien dengan special need, maksudnya adalah pasien yang memiliki highly karies risk misalnya. Kalau pasien ini memang memiliki resiko karies tinggi, nggak usah dipaksakan untuk punya bahan sementasi yang estetis, karena kita sama saja merusak giginya jauh lebih banyak, ya, dok. Atau pasien geriatri, di situ dokter mungkin bilang yang paling tepat menggunakan sementasi JIC dan RNJIC. Sekarang kita menuju ke tipe protesa. Tipe protesa cekat itu kita bagi jadi dua ya dok dalam memilih sementasi. Yang pertama yang memiliki retensi baik dan retensi yang bergantung pada semen. Yang memiliki retensi baik itu apa sih dok? Mahkota jaket, jembatan, atau bridge yang punya selubung, mahkota selubung ya dok ya. Kalau retensi yang bergantung semen tuh intinya dia cuma ditempelin aja atau nemplok aja gitu ya dok ya. Itu mungkin dia berarti dia hanya bergantung pada sementasinya. Aku menggantungkan diri pada sementasi. Jadi kita harus punya sementasi yang dapat diandalkan. Nah, ini tipe protesa yang berdasarkan bahannya. Kita anggap kita permudah aja ya, dok. Misalnya kita sebut sebagai moderate estetik dan highly estetik. Moderate estetik ini adalah bahannya metal dan zirconia. Kedua bahan itu tidak bisa ditembus oleh cahaya light cure sehingga pada kasus ini kita tidak memerlukan light curing. Highly estetik nih, highly estetik misalnya pada full porcelain, CAD-CAM composite block, misalnya pada Cerasmart, atau bahan-bahan seramik lithium disilicate ya dok ya. Kita sebut ada GC Lisi Initial atau IMAX, kan highly estetik. Jadi kedua tipe bahan ini akan menentukan bahan sementasi apa yang perlu kita gunakan. Apa sih perlunya memformulasikan bahan sementasi baru? Kenapa sih kita perlu formulasi bahan sementasi baru? Yang pertama, GC merasa dokter gigi tuh harus bisa menyederhanakan pilihan dalam melakukan sementasi. Kalau bisa dokter nggak punya banyak inventaris sementasi lah. Kalau bisa 2 bahan saja cukup untuk menyelesaikan semua masalah tantangan sementasi, entah dalam semua tipe retensi maupun semua tipe bahan. Kemudian yang kedua, sementasi baru perlu diformulasikan supaya mendapatkan hasil yang sesuai diharapkan oleh dokter maupun pasien. Yang diharapkan dokter itu apa sih ketika sementasi? Yang pertama, melekat kuat. Yang kedua, mudah peletakannya, nggak repot waktu kita mau sementasi. Yang ketiga, estetis. Tidak hanya estetis saat pengerjaannya, tapi juga setelahnya. Artinya tidak meninggalkan stain pada margin setelah beberapa bulan maupun beberapa tahun. Yang keempat, tidak chipping, karena kuat itu tidak hanya melekat, tapi juga tidak patah. Kita akan belajar ya dok mengenai tipe-tipe resin bahan sementasi yang tadi saya sudah bahas. Ada namanya resin based cement, sementasi berbahan dasar resin. Di GC kita punya yang pertama adhesive cement, GSM Link Force. No doubt, tidak ada keraguan. Adhesive cement pada level sementasi merupakan sementasi yang paling kuat. Ini level yang paling bagus itu adalah adhesive cement. Dia butuh bonding, sementasi, kita perlu beri primer terutama pada substrat-substrat yang highly estetik. Yang kedua adalah self-adhesive cement. Yang baru kita punya itu GSM1. Artinya dia tidak perlu bonding. Kekuatannya dapat diterima, mudah dikerjakan. Yang kedua adalah tipe sementasi berbahan dasar glasionomer. Ada resin modified glasionomer. Kalau dokter punya namanya Fuji Plus. Atau conventional glasionomer kita juga punya namanya Gold Label 1 atau Fuji 1 atau Gold Label kapsul. Kita udah punya yang 1 gitu ya. Dari semua bahan tipe sementasi ini yang saya akan bahas adalah 1, yaitu self-adhesive cement GSM1.
Jika dokter sudah punya bahan ini, dokter perlu mengetahui semua informasi setelahnya, sehingga dokter bisa memaksimalkan penggunaan bahannya. Ya, GC punya semua tipe sementasi, tapi hari ini kita akan bahas hanya satu, yaitu GSM 1. Pada tahun 2021, GC meluncurkan semen resin yang tidak memerlukan tahapan bonding, yang kekuatan awalnya tinggi, estetis, dan praktis, dilengkapi dengan katalis yang memberikan efek touch cure. Ini adalah hal yang baru. Jadi kalau dokter pakai GSM 1, dokter perlu tahu semua informasi setelahnya. Jadi ini adalah bahan sementasi tanpa bonding yang memiliki kekuatan awal tinggi, estetis, dan praktis, dilengkapi dengan katalis yang memberikan efek touch cure. Jadi dokter harus tahu nih potensi apa yang dipunyai oleh sementasi dokter. Namanya adalah GSM 1 Self-Adhesive Resin Cement. GSM 1 Self-Adhesive Resin Cement itu sebenarnya kita akan bertanya-tanya nih, apa aja sih yang sudah ditingkatkan pada bahan sementasi ini? Yang pertama, kemampuan dark cure. Yang kedua, kekuatan perlekatan awal, disebut touch cure. Yang ketiga, waktu pengepasan yang dapat disesuaikan. Kita akan mulai dengan dark cure. Dark cure seperti namanya, artinya pengerasan yang terjadi pada area yang gelap atau daerah yang gelap. Sering terjadi pada apa nih dok? Oh kalau kita mau sementasi pada PFM kan nggak bisa masuk yang light cure-nya. Berarti kita hanya mengandalkan kemampuan dark cure-nya. Kalau kita lagi sementasi pasak nih kan jauh ya dok di dalam saluran akar. Artinya kita juga hanya bergantung pada kemampuan sementasi untuk curing di area yang gelap. Nah, seperti apa kemampuan dark cure dari GSM 1 ini dok? Berikut adalah penelitian yang dilakukan oleh Prof. Miyazaki. Pada GSM 1, kemampuan self-cure maupun light curing sementasi kurang lebih sama. Bedanya apa? Bedanya hanya terdapat pada kemampuan setting di awal. Kalau dokter punya bahan yang udah siap sementasi, udah pas banget, dokter tinggal tempelkan light cure, selesai. Tapi kalau dokter punya bahan yang butuh pengepasan, butuh sedikit tekanan, dokter bisa pakai nih fitur self cure-nya. Dokter punya waktu nih selama pengerasan awal untuk sekedar mengepaskan protesanya. Ini akan sangat bermanfaat waktu insersi. Dokter bisa takir untuk menyelesaikan segera protesanya, sementasi protesanya, atau dokter bisa self cure. Dokter tunggu aja sebentar sambil ngepasin. Nah, keduanya pada akhirnya akan mencapai derajat curing yang sama. Tahukah dokter, pada kasus sementasi laminate veneer 1 mm kurang dari 25% light cure yang dapat menembus veneer tersebut. Artinya most of the time, lebih banyak waktu kita mengandalkan kemampuan curing pada area gelap bahan sementasi kita. Jadi ini penting. Terus yang kedua adalah pelekatan GSM 1 pada dentin dan berbagai bahan restorasi. Jadi GSM 1 itu melekat pada dentin dan semua tipe bahan restorasi. Data ini menunjukkan bahwa ini ada hijau muda dan hijau tua ya dok. Di sebelah kiri kita lihat shear bond strength to dentin. Jadi kemampuan melekat pada dentin. Warna hijau muda itu 24 jam setelah insersi dan warna hijau tua adalah setelah dilakukan thermocycling selama 5.000 cycle. Artinya GC ini pengen mengetahui nih bagaimana sih setelah disementasi, sesaat setelah disementasi dan setelah mengalami tantangan suhu. Perbedaannya besar nggak sih? Ternyata diketahui bahwa setelah terjadi thermocycle sebanyak 5.000 siklus, tidak banyak perubahan yang terjadi pada kekuatan sementasi terhadap dentinnya. Lalu bagaimana dengan bahan-bahan restorasi lainnya? GSM 1 dapat melekat kuat pada zirconia, pada alloy, gold, pada lithium disilicate, atau di GC kita punya LiSi initial, atau ada bahan lain namanya IMEX.
dan juga hybrid ceramics. Yang di GC kita punya namanya CeraSmart. Jadi artinya dia dapat melekat pada berbagai tipe substrat sesaat setelah disementasi maupun setelah menerima tantangan suhu. Dia kuat sesaat setelah diinsersi dan setelahnya. Jadi diharapkan awet. Kemudian ini yang penting lagi, Dok. Namanya kita punya fitur namanya invisible margin. Invisible margin itu didapatkan dari mana? Invisible margin merupakan fitur yang diunggulkan dalam GSM-1 karena apa? Kemampuannya dia bertahan pada aus. Apa sih keausan pada penggunaan protesa? Keausan pada sementasi itu penting, Dok. Jadi nggak cuma restorasi yang penting tidak aus, sementasi juga nggak boleh aus. Karena sementasi yang aus biasanya akan terlihat chipping di bagian marginal atau staining di bagian marginal. Kenapa? Ketika sementasinya aus, yang paling mudah terkikis itu mana sih, Dok? Biasanya servikal kan, Dok? Karena kan yang paling terpapar di area servikal. Karena tantangan asam, karena tantangan suhu, dan sebagainya. Sehingga jika sementasinya aus, tidak ada lagi lapisan semen di bawah protesa yang mengakibatkan kadang-kadang patah terjadi atau chipping terjadi di bagian servikal. Kan nggak menyenangkan ya, Dok? Atau terjadi staining nih di bagian servikal. Oke, staining bisa diakibatkan oleh salah satunya sisa semen yang tidak kita bersihkan secara maksimal ya, Dok ya. Tapi bisa juga diakibatkan oleh keausan yang terjadi pada sementasinya. Jadi penting bagi dokter memiliki bahan sementasi yang punya kemampuan ketahanan aus yang tinggi. Jadi artinya kalau di sini dia lebih tahan aus, nilainya lebih rendah. Jadi lebih tahan terhadap aus, jadi tidak mudah aus. Penting. Oke, ini yang salah satu yang penting juga, bahwa GSM-1 itu dilengkapi dengan Adhesive Enhancing Primer. Dr. Karnot nanti dibahas ya tentang takyur, nanti kita jawab. Nih, GSM-1 kalau dokter punya, dia dilengkapi oleh Adhesive Enhancing Primer. Ini kita harus tahu kekuatan Adhesive Enhancing Primer ya, Dok. Karena dokter yang punya pasti udah dapat ini satu pak sekalian. Adhesive Enhancing Primer merupakan primer yang kita letakkan pada permukaan gigi sebelum kita lakukan sementasi. Fungsinya apa? Fungsinya penting banget. Kadang-kadang kita melakukan sementasi, semennya nempel di bahan restorasi, tapi terasa longgar di gigi. Tahu nggak, Dok, kenapa? Hal tersebut terjadi karena saat sementasi, bahan semen tertarik ke arah di mana light cure diberikan. Sehingga terjadi kita sebut sebagai debonding awal. Dengan menggunakan Adhesive Enhancing Primer, kita mengharapkan bahwa terjadi retensi yang baik antara gigi dan bahan sementasi. Disebut sebagai touch cure. Kenapa? Karena ketika Adhesive Enhancing Primer ketemu dengan GSM-1, dia akan ada kemampuan mengikat langsung melekat, atau kita kalau saya menggambarkannya seperti magnet. Kalau GSM-1 ini ketemu gigi yang sudah diolesi AEP atau Adhesive Enhancing Primer, dia itu seperti magnet, langsung melekat atau mencari lekatan. Jadi inilah kenapa GSM-1 penting digunakan Adhesive Enhancing Primer. Ini tuh sebenarnya apa sih? Ini adalah inisiator kimiawi atau katalis yang mempercepat perlekatan supaya sementasi itu langsung lekat saat dokter melakukan prosedur sementasi tersebut. Apa sih yang bisa dilakukan oleh AEP ini? Yang pertama adalah immediate bond strength to dentin. Jika GSM-1 ditambahkan dengan AEP, dia memiliki kemampuan lekat dengan dentin itu baik. Ini ada penjelasannya ya, Dok. Immediate bond strength, jadi kekuatan ikatan segera to avoid early debonding, untuk menghindari early debonding, perlepasan pada kasus-kasus non-retentif, yaitu pada kasus ketika kita pakai bahan-bahan yang highly estetik, yang tipis atau yang baik gitu ya, Dok ya, yang kayak milk crowns, sehingga lebih comfortable untuk pasien. Dan yang kedua yang kita perlu sadari bahwa
semua bahan resin itu tidak boleh terkontaminasi saliva. Namun, jika kita menggunakan AEP, toleransi saliva itu dapat diterima. Bukan berarti kita sementasi di area saliva yang sebasah ya, Dok. Kadang-kadang kita mengalami kontaminasi saliva yang kita tidak inginkan. Banyak sementasi gagal karena kontaminasi saliva. AEP meyakinkan sementasi kita tetap dengan kekuatan ikatan yang baik, bahkan jika terjadi kontaminasi saliva yang tidak kita inginkan. Nah, dalam kasus ini kita lihat toleransi saliva pada GSM-1 yang ditambahkan dengan AEP itu tetap tinggi dengan atau tanpa kontaminasi saliva. Oke, sedikit berbeda, tapi dengan kontaminasi saliva ini dia tidak banyak berubah. Oleh karenanya, AEP sangat penting, tahapan yang sangat penting dalam melakukan sementasi dengan menggunakan GSM-1. Kapan sih kita perlu menggunakan AEP? Ini panduan aja ya, Dok. Kalau dokter malas mikir, aduh aku malas mikir kapan nggak pakai, kapan pakai. Ya udah pakai aja, Dok. Semua sementasi dokter kasih AEP itu jauh lebih bagus. Tapi kalau dokter ingin menyederhanakan tahapan, dokter bisa juga menambahkan misalnya nih, pada kasus metal zirconia, ceramic fiber post nih, preparasinya retentif, ya udah nggak usah pakai apa-apa, nggak usah pakai AEP, pakai GSM-1 aja cukup. Tapi kalau bahan restorasinya adalah hybrid ceramics, lagi pula preparasinya tidak retentif, itu dokter wajib pakai AEP. Mau bahannya apapun, kalau dia tidak retentif preparasinya, dia harus pakai adhesive enhancing primer. Nah, ada lagi nih, kalau tadi di gigi kita kasih adhesive enhancing primer, kita juga harus memastikan bahan restorasi kita juga melekat kuat dengan sementasi, memiliki efek magnet yang sama. Makanya kita harus memberikan treatment khusus untuk gigi yang akan kita restorasi. Misalnya pada lithium disilicate kita juga perlu membutuhkan primer. Kapan kita butuh primer? Pada kasus bahannya adalah ceramic, fiber post, hybrid ceramic maupun composite. Kita juga harus beri treatment nih kepada restorasinya, bahan restorasinya. GSM-1 adalah bahan yang universal, dokter bisa pakai pada semua tipe restorasi, semua tipe retensi, bebas. Artinya kalau dokter punya GSM-1, hampir semua kasus dokter bisa kerjakan. Kalau tadi banyak report dilakukan oleh R&D-nya GC, ini report yang dikeluarkan oleh Dental Advisor Report, merupakan lembaga independen yang mengetes semua bahan yang ada di pasaran. Dia juga menjelaskan bahwa GSM-1 berdiri sendiri, memiliki kekuatan ikatan yang baik dengan enamel maupun dentin. GSM-1 yang ditambah dengan AEP memiliki kekuatan yang jauh lebih baik dibandingkan produk manapun. GSM-1 juga melekat kuat pada banyak tipe substrat. Misalnya pada lithium disilicate, dia sebut bahwa GSM-1 plus G multiprimer. Dia memiliki kekuatan ikatan yang jauh lebih besar dibandingkan produk serupa dan primer serupa. GSM-1 berdiri sendiri memiliki kekuatan yang sangat kuat, melekat pada zirconia. Ini Dental Advisor yang bilang ya, Dok, 2021 dia report ini dengan melalui berbagai tes. Artinya bahan ini sudah diuji secara independen oleh badan yang berkewajiban. Nah, ini kita udah mulai ke tahapan sementasi pasak. Dokter, saya akan menjawab tentang yang dimaksud dengan takure ya, Dok. Yang pertama, ketika kita melakukan sementasi pasak, artinya kita melakukan sementasi di area yang gelap. Yang dilakukan adalah bersihkan saluran akar. Jangan dibersihkan sebelum ini, jangan bersihkan dengan H2O2 maupun ETA ya, Dok, karena dapat mempengaruhi lekatannya. Jadi mungkin dibersihkan dengan salin, chlorhexidin terakhir. Lalu aplikasikan AEP selama 10 detik. Dia bilang optional, bisa dipilih pakai AEP atau enggak, tapi menurut saya pakailah AEP. Keringkan dengan air shearing hingga tidak ada cairan. Bersihkan ekses dengan paper point. Jadi jangan sampai ada ketinggalan ya, Dok. Caranya cuma dioles, ditunggu, lalu dikeringkan dengan air shearing maksimum selama 5 detik. Persiapkan pasak sesuai instruksi pabrik.
biasanya pasak fiber itu harus diolesi dengan primer dulu ya dok. Jadi dokter olesi G-Multi Primer, insersikan G-Sem1 pada saluran akar, berikan tekanan ringan sampai pasak pas, lalu bersihkan ekses. Lakukan penyinaran dengan tekanan ringan. Penyinaran ini berfungsi sebagai takyur. Jadi artinya kita kasih 1 detik curing supaya kita mencapai stase rubbery atau stase gel sehingga ekses mudah dibersihkan. Tunggu bahan semen setting selama 4 menit. Jadi kalau dokter punya bahan light cure alat light cure yang high power, dokter bisa gunakan 10 detik aja, tapi kalau dokter punya LED biasa, dokter harus aplikasikan curing selama 20 detik. Karena kemampuan dark cure-nya, sementasi pada pasak dapat dilakukan secara sempurna di dalam saluran akar. Jadi dokter tidak perlu khawatir nih, aduh nih light cure-nya nggak sampai nih kalau sampai ke saluran akar dalam nih. No worry, no problem, dia akan setting sempurna setelah 4 menit. Next, ini adalah tahapan sementasi ketika dokter mengerjakan semua tipe inlay, onlay, crown, bridge, maupun veneers. Jadi untuk semua tipe restorasi ya dok. Yang pertama, bersihkan keringkan gigi yang sudah dipreparasi. Jika dokter ingin perlekatan ekstra, kita selalu pengen perlekatan ekstra karena kita setuju yang kita inginkan dalam sementasi adalah kuat. Aplikasikan AEP, tunggu 10 detik. Keringkan dengan semprotan air maksimal selama 5 detik. Lalu crown kita siapkan sesuai dengan petunjuk. Kalau dia PFM ya kita tidak perlu siapkan ya dok, mungkin sedikit sunblast kalau dokter punya. Kalau dia terbuat dari lithium disilicate, dokter perlu bersihkan, dokter beli hydrofluoric acid, lalu setelah itu dokter primer dengan G-Multi Primer, dokter keringkan, lalu diaplikasikan G-Sem1 pada crown. Pasang crown pada gigi yang sudah dipreparasi. Working time-nya kurang lebih 2 menit 45 detik. Takyur dengan mengayunkan light cure selama 1 detik. Jadi takyur ini supaya dokter dapat akses dengan mudah dok. Yang tadi saya bilang, dokter bisa takyur, setting di awal cepat, atau kalau dokter masih butuh sedikit adjusting, dokter aplikasikan aja tekanan sampai semen mencapai tahap rubbery. Jadi kita gunakan fitur self cure-nya biar dia kita tunggu aja deh kering sendiri gitu ya dok ya. Yang ketujuh, hilangkan ekses dengan sedikit tekanan. Lakukan curing pada seluruh permukaan, atau kalau dokter nggak pengen curing, dokter bisa menunggu bahan setting sampai 4 menit. Very interesting. Nah, ini saya akan menunjukkan sebuah video tahapan sementasi dengan menggunakan Nah, ini ada sementasi ceramic veneer dengan G-Sem1. Nah, ini kita aplikasi adhesive enhancing primer itu seperti aplikasi bonding ya dok, cuma dia nggak di light cure. Keringkan aja, selesai. Kita persiapkan restorasinya. Nah, ini supaya veneernya punya efek magnet terhadap semen dan giginya juga punya efek magnet terhadap semen, jadi nggak terjadi debonding. Nah, di Indonesia kita punya tipe ini ya, paste pack. Jadi dokter harus aduk sendiri. Setelah rata, dokter aplikasikan pada permukaan restorasi. Oke, very interesting. Kita insersikan veneernya. Nah, ini namanya takyur ya dok. Kita melakukan curing selama 1 detik supaya kita dapat ekses yang rubbery, jadi mudah dibersihkan. Eksesnya bisa dibersihkan dengan menggunakan dental floss, terutama bagian proksimal. Setelah eksesnya bersih, kita bisa lakukan full curing pada semua permukaan. Oke, seperti itu. Nah, ini kapan kita menggunakan enhancing primer. Ini tadi kita juga udah bahas. Itu tadi tahapan cara kita melakukan restorasi pada gigi anterior ya dok. Oke,
kesimpulannya adalah cuma satu sih. Sederhanakan inventaris sementasi dokter dengan memiliki 2 tipe bahan sementasi saja. Dengan 2 bahan sementasi saja, dokter bisa mengerjakan hampir semua kasus, semua tantangan, semua tipe restorasi. Ya, itu yang pertama, semen berbahan resin atau G-Sampling Force. Dokter bisa pilih mana yang preferensi dokter. Dokter bisa pilih G-Sampling Force atau G-Sam1. Juga dokter harus punya nih semen berbahan GIC yang dokter tahu dia bisa memiliki kemampuan release fluoride, mengurangi rasa ngilu pada pasien. Dokter bisa pilih Fuji 1, G-Sam Capsule maupun Fuji Plus. Oke, ini tadi ada pertanyaan tentang takir udah dibahas oleh Dokter Airin. Nih udah dijawab ya dok. Takir adalah short initial light curing, jadi light curing pendek yang yang ditujukan untuk membentuk semen memasuki fase semi gel agar memudahkan membersihkan sisa semen yang berlebih atau membersihkan ekses. Ada pertanyaan nggak dok? Kalau nggak ada pertanyaan, kuis dulu yuk. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke kuis. Kayak kalau kita skillet dok, kita ada kuisnya. Kuis yang pertama, dokter lihat ya dok gambar ini. Ini gambar inlay onlay, bahannya lithium disilicate. Mungkin poolnya akan saya keluarkan. Silakan jawab. Pada kasus seperti itu, nih launch polling. Tipe retensinya apa sih dok? Itu tuh restorasi yang retensinya retentif atau non retentif ya dok? Terus kalau ketemu kasus seperti itu, cara sementasenya bagaimana? Silakan jawab di polling dok. Ye, jawabannya pada bener nih. Mantap. Mantap. Didengerin ya dok berarti. Oke, aduh lebih banyak jawabannya benar daripada yang nggak benar. Oke, 15 detik lagi kok masih 27% nih yang ngerjain dong dok. Kan didengerin kan? Oke, ini jawabannya juga udah bener nih di chat. Jadi, oke, udah 1 menit. Saya akan akhiri polling ini. Oke, mostly jawabannya bener ya dok. Pada kasus ini adalah onlay porcelain, ceramics. Dia tidak retentif, betul. Non-retentive restoration. Dia hanya mengandalkan perlekatannya pada semen. Dan jawabannya betul. Tahapan sementasinya adalah gunakan adhesive enhancing primer, kemudian kita berikan sementasi, dan pada restorasinya kita kasih G multi primer. Yay, well done. Kita lanjut ke kuis kedua ya dok. Kuis kedua kita lihat dulu kasusnya. Nah, ini kuis kedua. Kuis kedua, bridge. Bridge, kita keluarkan pollingnya. Bridge ini tipe retensinya apa sih dok? Apakah dia retentif atau non retentif? Cara sementasi yang tepat gimana dok? Dokter pakai GIC, RM GIC, G-Sam1, atau G-Sam1 plus adhesive enhancing primer? Silakan dijawab. Mantap. Oke, jawabannya udah pada masuk. Ini ada dokter Yohana nanya, dok saya lupa G multi primer tuh buat apa ya? Dokter, G multi primer itu adalah bahan yang digunakan untuk kita mempersiapkan restorasinya, terutama pada restorasi yang highly estetik, misalnya pada lithium disilicate, pada porcelain, full porcelain ya dok kita bilang, kita harus memperlakukan restorasinya itu pertama kita kasih ETSA dulu atau hidrofluoric acid, baru kita kasih primer.
Hampir sama dengan AEP. Kalau AEP dia mempunyai efek kekuatan antara gigi dan semen. Kalau G-Multi Primer antara restorasi dan semen. Jadi hampir semua bahan highly estetik harus dikasih G-Multi Primer. Semoga menjawab, Dr. Yohana. Oke, jawabannya udah masuk semua. Oh my god, this one is much better. Jadi dokter sudah tahu ya dok, kalau bahan seperti ini, saya selesaikan. Saya share hasilnya. Masih ada jawab, kalau ini non-retentif, dok, ini bahannya retentif banget. Tuh, lihat tuh, ada 2 crown, artinya dia cukup kuat, dia punya retensi yang kuat untuk menerima sementasi. Cara sementasinya gimana? Dokter jawabannya benar semua ya dok. Jadi kalau dokter nemu kasus seperti ini, dokter bisa kerjakan dengan GIC atau NGIC. Dokter bisa kerjakan dengan GSM1 only. Kalau dokter pengen kekuatan yang lebih kuat, dokter tambahkan adhesive enhancing primer. Jadi ini jawabannya benar semua. Tergantung preferensi dokter atau kasus yang dokter hadapi. Apakah pasiennya punya resiko karies tinggi, ataukah pasiennya kira-kira dia memang butuh kekuatan yang tinggi, atau saya cuma pengen ngerjainnya cepat aja, saya pakai GSM1 aja biar cepat selesai, boleh juga. Jadi tidak ada jawabannya yang salah dengan cara sementasi, tapi tipe retensinya 1 retentif. Selesai. Satu lagi ya dok, kuisnya yang ini harus benar semua ya dok. Maryland Bridge, dia hanya bergantung pada sayap ya dok, dia hanya bergantung pada sayap. Kayaknya jarang ya dok ada kasus kayak gini, tapi kita asumsikan dia hanya bergantung pada sayap terbuat dari porselen atau lithium disilicate. Kira-kira jawabannya kalau pada kasus kayak gini kita akan kerjakan dengan cara seperti apa ya dok? Pollingnya dimulai dari sekarang. Kalau dokter udah bisa ngerjain ini selesai semua, udah lulus dok, skilletnya lulus. Kalau belum harus remediasi jam 3 nanti ikut lagi sama Dr. Henry. Oke. Yang ini benar semua. Yang ini benar semua. Aduh, sayang sekali masih ada yang nggak benar. It's okay lah. Oke, 30 detik lagi. Oke, wow, amazing. Ini berarti pada memperhatikan ya dok. Kita selesaikan pollingnya, saya akan share hasil pollingnya. Jadi pada kasus seperti ini, di mana kita hanya bergantung pada sayap, artinya dia tidak retentif, karena dia bergantung pada sementasinya. Kita harus punya sementasi yang kuat. Cara sementasinya betul, ini udah 97% menjawab betul pakai GSM1. Di giginya kita kasih adhesive enhancing primer, kemudian pada restorasinya kita oles G-Multi Primer, lalu bisa diinfeksikan dengan dia light cure. Wow, congratulations dok, dokter sudah menyelesaikan kuis, artinya dokter udah tahu nih kemungkinan tantangannya akan terjadi di klinik dokter, dan dokter udah tahu jawabannya sekarang. Satu lagi bonus dok, saya akan menjelaskan, di sini akan menunjukkan video bagaimana sementasi menggunakan GSM1 pada kasus gigi posterior, dan ini dilakukan di Europe, artinya dia GSM1 dalam bentuk automix, jadi tidak diaduk, di bentuk automix. Oke, GSM1 luting. Pre-treatment. Pada gigi yang menggunakan berbahan porselen, kita harus beri treatment dulu. Kita kasih dulu multi primer, keringkan, terus pada giginya kita bersihkan, keringkan, kita pasang isolasi. Oh ya dok, silakan sampaikan pertanyaan di chat. Wah, ini udah dijawab nih sama Dr. Airin. Thank you Dr. Airin for back me up.
Ya, ini oh iya dok, tadi ada pertanyaan ya dok yang nggak lihat di chat. Kalau kita pakai bonding menggunakan GSM Link Force, kita punya supaya jadi self cure gimana dok? Kita punya dual cure activator, bonding dual cure activator memastikan pada bisa terjadi dual cure cementation gitu ya dok untuk GSM Link Force. Udah dijawab. Thank you so much Dr. Aiden. Nah ini kalau kita mau ngerjain dengan tabletops kita sebut atau onlay ya dok. Nah ini G-semuanya dalam bentuk automix nih. Kalau di Europe ya dok tinggal tembak aja. Nah setelah dikasih AEP, dipasangkan G-Sem1 pada restorasinya dan diinsersikan. Berikan sedikit tekanan pada restorasi. Nah, ini dok tadi yang saya bilang takir mengayun-ngayunkan light cure. Jadi dokter nggak perlu diayunkan ayun-ayunkan saja, nanti sementasinya udah berbentuk gel seperti itu ya dok. Jadi mudah dibersihkan eksesnya. Nah nih untuk bagian posterior, dokter hilangkan eksesnya, bisa lepaskan isolasinya, lalu bersihkan juga dengan menggunakan non-wax dental floss pada bagian proksimal. Dokter juga perlu mengaplikasikan glycerin gel untuk menghindari oxygen inhibition layer supaya tidak terjadi margin staining. Yang jelas semua semennya bisa polimerase sempurna. Oke, dibilas, kemudian di finishing. Oh, tadi ada pertanyaan ya dok. G-Sem1 ini settingnya berapa lama? Settingnya 4 menit dok. Jadi dia akan setting selama 4 menit. Kalau dokter biarkan dokter tidak lakukan apa-apa, ini bisa 4 menit setting. Tapi kalau dokter mau setting cepat, dokter bisa menggunakan light cure. Kalau dokter punya light cure yang high intensity, dokter bisa light cure hanya dalam 10 detik. Kalau dokter punya light cure yang low, dokter bisa light cure selama 20 detik. Selesai, beginilah tahapan sementasi menggunakan G-Sem1 pada gigi posterior. Selesai. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya dok. Terima kasih. Itulah akhir dari presentasi saya. Kita masih punya waktu, banyak waktu. Dokter mau ada pertanyaan, masukkan pada kolom chat. Oke. Dok, kenapa ya dok glycerin gel itu penting banget dok. Glycerin gel itu digunakan untuk menghindari oxygen inhibition layer. Jadi apa sih oxygen inhibition layer? Adalah sebuah lapisan yang terjadi apabila komposit bertemu atau resin bertemu dengan oksigen. Dia tidak akan setting secara sempurna karena terjadi oksidasi gitu ya dok ya. Sama kalau makan apel gitu kan kadang-kadang kalau kita buka dia jadi coklat ya karena oksidasi. Sama juga dengan resin. Makanya di akhir semua restorasi kita perlu mengaplikasikan sebuah barrier yang dimana oksigen tidak bisa terperangkap, tapi kita bisa melakukan light cure dengan tepat. Makanya dokter bisa pakai glycerin gel. Glycerin gel dokter bisa beli di mana aja, di apotek dokter bisa beli sebagai itu loh dok, gel USG atau vaginal lubricant atau disebut sebagai KY jelly. Very easy to find. Tadi ada pertanyaan lagi ya. Working time-nya gimana ini Dokter Nurul? Dokter Nurul tadi jelaskan bahwa working time dengan menggunakan G-Sem1 adalah 2 menit 45 detik. Dokter bisa mempercepat working time-nya itu dengan cara dokter aplikasikan. Jika dokter mau cepat, dokter bisa light cure. Kalau dokter mau lama, dokter tunggu aja. Karena dia akan self cure juga pada akhirnya ya dok. 4 menit itu tadi. Glycerin gel di mana? Di apotek banyak dok. Dokter bisa cek KY jelly, dokter bisa cari vaginal lubricant, dokter bisa pakai cari lagi namanya gel USG, very easy to find. Penggunaan AEP gigi itu tetap di ETSA ya dok? Maksudnya kita pakai self
adhesif kan supaya tidak perlu tahapan ETSA dan bonding ya dok. Jadi tidak perlu di ETSA dok, dokter bisa menggunakan AEP aja. Tapi kalau dokter merasa bahwa oh saya tuh mantapnya pakai ETSA, just do etching and bonding. Artinya dokter pakai G-assembling force. Tapi kalau self adhesive ini kan maksudnya supaya dokter lebih sederhana aja ya dok. Jadi dokter hanya gunakan AEP aja. Kemudian dokter kasih G-SEM1. Tidak perlu di ETSA. Karena di ETSA pasti maksudnya adalah selanjutnya di bonding. Apakah glycerin gel bisa digantikan cocoa butter? Bisa banget dok. Sayang tapi cocoa butter, aduh. Dok, bagaimana membuang, ini ada pertanyaan lagi dok, ini very important. Bagaimana dok membuang G-SEM1 yang sudah terlanjur menempel di crown dan gigi tetangga karena waktu mengerjakannya supaya seperti khawatir cepat keras. Sebenarnya G-SEM1 ini nggak cepat keras loh dok, maksudnya dia lebih bisa dikontrol. Tapi apabila sudah terlanjur nempel ya kita seperti lakukan pada sementasi, pada kalau kita melakukan restorasi ya dok. Jadi kalau restorasinya sedikit kena tetangganya ya kita hilangkan dengan bur. Lagi pula kalau misalnya dia nempel di gigi atau di crown tanpa ada bonding atau tanpa ada AEP, tentu dia tidak akan nempel terlalu kuat ya dok. Jadi semoga paling dicongkel sedikit dengan instrumen atau dengan bur dia lebih mudah. Jadi penting ya dok, dokter pasang tape gigi kanan kirinya waktu dokter sementasi supaya kanan kirinya nggak kena. Kalau sudah terlanjur menempel, dokter congkel aja dok, pakai instrumen atau dokter bersihkan dengan bur. Kalau tidak ada bondingnya, harusnya dia tidak melekat dengan kuat. Oke, lanjut. Oh ini ya, ini jawabannya dokter Airin nih. Oh, glycerin gel bisa beli di apotek, tidak bisa diganti cocoa butter. Sayang juga dok cocoa butternya. Kalau semen abutment implant perlu primer di abutment ya? Dokter kalau implan kan berarti abutmentnya bukan ini ya dok, bukan gigi. Dokter Edi, saya akan cari jawabannya. Jadi G-SEM1 ini juga punya instruksi khusus untuk penggunaan pada implan. Saya akan coba kirimkan ya dok, nanti dokter di grup mana saya kirim lewat Mbak Prisma aja. Saya akan cari literaturnya dok, yang khusus untuk implan ya dok. Kalau semen abutment implan ya dok. Jadi primernya bagaimana, itu harusnya dia punya perlakuan yang berbeda dibandingkan kalau kita primer gigi ya dok. Kalau AEP kan khusus untuk gigi. Saya akan cari setelah ini. Susah ya dok? Oh ya, memang susah ya dok. Very interesting cases dokter Leni. Kalau susah kita pakai apa ya dok? Kita harus cari jawabannya. Saya akan cari jawabannya dok. Saya akan coba cari jawabannya kalau pakai ligatur wire. Oke. Berarti jawabannya adalah kalau bisa jangan gitu ya dok. Oke, menurut pengalaman saya cepat setting. Yang bisa saya beri masukan adalah pakai finishing strip dan bur dok. Tapi kalau nggak bisa nanti saya coba cari jawabannya ya dok, untuk ekses yang sulit dibersihkan. Yang pasti mudah dibersihkan kalau masih dalam stase gel ya dok. Jadi mungkin waktu stase gel kita harus cepat-cepat buru-buru bersihkan. Dokter Nurul, mohon maaf saya belum ketemu tipsnya, tapi saya akan coba cari ya dok. Barangkali ada teman-teman di sini ada yang punya kasus yang sama, bisa sharing juga. Oh tuh dijawab nih sama dokter Karno, thank you so much dok. Gigi tetangganya kasih selotip putih dulu dok, betul. Itu salah satu antisipasinya ada dok. Dan juga membersihkan saat stase gel. Jadi kalau stase yang paling mudah ya dok, gel atau rubbery. Ligatur wire kan nggak punya ini ya dok ya, apa namanya, nggak punya area yang kasar ya nggak sih dok? Kalau floss kan dia punya area yang kasar tapi yang tidak berwax.
Dr. Swanti, GSM-1 dan GSM Link Force lebih kuat mana untuk cementing zirconia crown? Keduanya sama kuat, Dok. Keduanya sama kuatnya. Tadi udah jawab Dr. Ain juga. Thank you, Dok. Oke, dokter, kita kembali aja ya, Dok, ya, ke ini Dr. Ain udah nambahin. Mungkin kita kembali ke video terakhir ya, Dok, supaya kita tahu kapan kita harus melakukan pembersihan. Dan oke, kita lihat ya, Dok, sama-sama. Oke, nanti kita sambil evaluasi ya, Dok. Dalam video ini tuh kapan sih dokter perlu melakukan pembersihan? Oke, tahapannya oke. Nah, ini aplikasi primer ya, Dok, untuk giginya. Dibersihkan area gigi abutmentnya. Tidak perlu dietsa ya, Dok. Tadi kalau ada yang nanya dietsa, nggak ada pengetsaan di sini, jadi tidak perlu dietsa. Etsa hanya dokter lakukan ketika dokter misalnya pada kasus adhesif. Dokter pakai tipe adhesif resin tuh, dokter pakai tahapan bonding. Kalau ini dokter nggak perlu tahapan bonding, dokter hanya perlu tahapan priming. Setelah dilakukan isolasi, dokter pakai GSM-1 adhesive enhancing primer untuk meningkatkan kekuatannya. Tunggu sampai 10 detik. Keringkan tanpa di light curing, lalu aplikasikan restorasi yang sudah diberi GSM-1. Oke. Pada tahap ini dokter bisa didiamkan saja tanpa di curing nggak apa-apa, Dok. Tapi kalau dokter melakukan light curing, lakukanlah tuck curing seperti yang berikut, Dok. Jadi jangan di tuck curing misalnya di depan giginya gitu, diayunkan saja. Jadi light cure-nya diayunkan saja supaya tidak begitu tahapannya tidak langsung keras. Diayunkan. Jadi light cure-nya diayunkan sedikit supaya dokter masih punya waktu untuk membersihkan ekses. Kalau dokter memberikan terlalu lama, khawatirnya adalah terlalu keras untuk dibersihkan. Nah, sama ya, Dok, takyurnya dia menggoyangkan light cure-nya aja cuma digoyangin, jadi nggak ditahan gitu ya. Setelah itu nih dokter bersihkan eksesnya. Dibersihkan dengan menggunakan dental floss. Ini sebelum tahapan di curing sempurna ya, Dok. Belum full cure, dokter udah harus bersihkan di area proksimalnya dengan floss. Baru setelahnya dokter curing sempurna. Oke, sampai sini mungkin selesai curing, dia udah punya kekuatan awal yang sangat tinggi, sudah keras. Jadi pada tahap ini akan lebih sulit untuk dibersihkan ya, Dok. Makanya perlu polishing strip, finishing strip, dan polishing burrs. Iya, Dok. Udah selesai. Oke. Iya, Dokter Leni, mohon maaf ya, Dok, kalau saya tidak punya jawaban untuk pertanyaan dokter nih ketika kita sudah terlanjur ya, Dok, udah terlanjur kering gimana?
Tapi semoga pertanyaan apa yang disampaikan dokter Leni bisa menjadi pelajaran untuk kita, bahwa kalau bisa kita jangan sampai apa ya dok, meninggalkan SS yang sudah kering, karena yang sulit untuk membersihkannya ya dok. Itu juga menjelaskan bahwa sementasinya sangat-sangat kuat. Oh iya, nih ada tips dari dokter Airin. Thank you dokter Airin, bersihkan dengan scaler ya. Ya scaler jauh lebih friendly ya dok untuk gigi dibandingkan burst. Kalau oh iya, dokter Yana nanya, dok kok saya kelewatan di video tadi pakai multi primer nggak ya? Iya dok, pakai multi primer di awal banget. Dokter mungkin kelewatan. Atau banyak video menjelaskan, dia hanya menjelaskan, lakukan pembersihan sesuai dengan instruksi pabrik ya. Pabriknya pasti menjelaskan untuk berikan primer, berikan multi primer. Ya, pakai multi primer dok. Ini dokter Leni nih, thank you so much dok atas pengajarannya nih. Jadi dokter pernah lem veneer insisalnya patah, pakainya G-Sem-1 kuat banget, ditarik crown-nya setelah 1 minggu sulit banget lepas, biasanya pakai semen resin lain gampang lepas. Aduh dok, yang gampang lepas boleh berpindah dok, karena barusan ini juga banyak nih dok WhatsApp, banyak semen resin murah banget di luar sana, G-Sem-1 mahal banget. Ya memang nggak bisa dibandingin dok, karena kalau dokter beli yang murah, dokter bisa tunggu kapan sementasinya lepas, dan itu tentu jadi reputasi dokter ya dok. Yang jadi nilai yang harus dibayar. Ini dokter Airin nih, thank you dok. Jawabannya multi primer hanya digunakan saat sementasi lithium disilikate. Jadi kalau dokter sering ngerjakan kasus-kasus yang pakai porselen, lithium disilikate, kita punya G-Silisi initial, IMAX, atau full porcelain, ceramik. Nah itu baru dokter pakai apa namanya, multi primer. Thank you dokter Airin. Kalau sedang COVID sementasi harus kuat ya dok, biar nggak bolak-balik. Ada pertanyaan lagi dok? Kalau nggak ada pertanyaan, ada dong. Kalau nggak ada pertanyaan, kita foto dong dok. Apakah dokter ada yang punya background ini? Background anniversary GC yang ke-100 dan G-Sem-1. Ada nggak nih? Kalau ada, yuk dok, kita foto dulu mungkin. Hey, Dokter Yohana, thank you. You look amazing. Tuh ada backgroundnya tuh Dokter Yohana tuh. Dokter Ernawati, thank you udah mau pertanyaan lagi ya dok? Tanya 1 jam ngobrol di sini di Saturday Talk. Thank you so much atas atensinya. Kita pengen foto sih. Oh ini dokter tadi ada pertanyaan ya dok. Oh ini ternyata masih ada pertanyaan loh. Kita nggak boleh tutup sebegitu saja. Dokter ada pertanyaan, iritasi pulpa nggak ya? Dok, kalau bahan resin punya potensi apa ya dok, punya potensi bukan mengiritasi pulpa ya, bahannya tidak lebih biokompatibel dibandingkan glasionomer. Jadi kalau dokter tahu bahwa kavitasnya abutment yang mendekati pulpa, sebaiknya dokter pilih bahan yang berbahan dasar GIC atau RMGIC. Oke. Oh ini ada jawaban juga nih, ada tambah nih dokter Airin. Untuk mencegah iritasi, dokter bisa beri gigi dengan tooth mousse. Dokter kasih tooth mousse dulu nih sebelum sementasi gitu ya dok. Oke, dokter caranya supaya dokter masih pengen pakai G-Sem-1 tapi berharap pengen supaya giginya itu pulpanya tidak teriritasi, dokter bisa pakai toothmousse, letakkan dalam crown, rendam dalam gigi selama 5 menit, baru dokter bisa lakukan prosedur
sementasi. Gitu ya Dokter Airin. Terima kasih Dokter Airin atas backupnya. Lot of questions, very interesting. Oke. Ya dok, sayang sekali kita nggak banyak yang punya background, tapi saya masih pengen foto sama-sama. Di foto ya dok. Mbak Prisma, foto. Oh, Dokter Vania, thank you. How are you doing, dok? Dokter Leni, halo sehat Dokter Leni. Dokter Nena. Oke, kita foto dulu ya page 1. Oke. Dokter Asi, halo. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Dokter Mia atas waktunya. Terima kasih Dokter Nurul. Makasih Yun, Dokter Makasih, Iren, Dokter makasih. Dokter Nurul ada di WhatsApp nggak ya? Nanti kita bisa sambung di WhatsApp. Terima kasih atas kesediaannya. Terima kasih Dokter Esther for the support. Terima kasih Dokter Jenny semuanya. Saya tutup pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi. Selamat berakhir pekan. Selamat berakhir pekan di rumah. Sehat selalu untuk dokter. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu Yun, makasih. Dokter Iren, makasih. Terima kasih dok. Dokter Iren. Baik Dokter Asi, nanti dibagi ya videonya. Dok, mau dok itu apa rekamannya bagus dok. Ya dok, nih di record sama Mbak Prisma. Nanti Terima Mbak Prisma kasih ya dok. share. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Makasih.